Assalamualaikum semuanya. Hai, apa kabar kalian? Semoga masih dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan semoga kita semua diberikan kesabaran dalam menghadapi wabah penyakit corona. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya tidak akan memberikan materi mengenai hukum internasional, tetapi saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa mengenai materi-materi yang telah saya ajarkan. Dari keempat materi yang telah saya ajarkan antara lain adalah lingkup hukum internasional, sejarah hukum internasional, hakikat berlakunya hukum internasional, dan hubungan HI dan HN. Ternyata banyak pertanyaan dari materi hubungan HI dan HN. Jujur saja, materi ini memang sangat sulit karena dari pengalaman saya mengajar mengenai hubungan HI dan HN, setiap tahunnya mahasiswa pasti mengeluh materi ini. Sehingga saya pikir perlu untuk memberikan gambaran atau pengayaan mengenai materi ini untuk kepentingan mahasiswa juga. Oke, kita mulai aja ya. Pertanyaan yang pertama datang dari Albert, kelas B, menanyakan mengenai dampak atau akibat penting dari pandangan dualisme. Akibat penting dari pandangan dualisme adalah pandangan ini mengakibatkan bahwa tidak ada hubungan hierarki karena HI dan HN terpisah dan tidak saling bergantung satu sama lain. Kemudian pertanyaan kedua dari Albert juga, paham monisme dengan primat hukum nasional. Hakikat hukum internasionalnya adalah HI berasal dari HN. Contohnya adalah hukum kebiasaan yang tumbuh dari praktek negara-negara karena hukum internasional berasal atau bersumber dari hukum nasional. Maka HN atau hukum nasional kedudukannya lebih tinggi dari hukum nasional. Sehingga bila ada konflik hukum nasional lah yang diutamakan. Pertanyaan yang ketiga masih dari Albert, doktrin inkorporasi yang dipraktekkan di Inggris, ajaran yang diikuti adalah bahwa hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional, atau istilahnya dalam bukunya Prof. Mokhtar adalah the law of the lands. Selanjutnya dari Albert juga, fakta kemasyarakatan merupakan ciri khas dari mazhab Prancis yang mendasarkan pada sisi biologis, kemudian sosial, dan kemudian sejarah. Next dari Lasa Aji Prakoso kelas F, pertanyaannya adalah apa sih Bu yang mendasari bahwa negara itu merupakan subjek hukum yang utama dalam hukum internasional? Dari buku yang saya baca, negara merupakan subjek hukum internasional yang sempurna. Permulaan perkembangan hukum internasional modern ditandai adanya Kongres Westphalia, di mana kongres tersebut pesertanya terdiri dari negara-negara nasional dan bentuk pemerintahan negara dipisahkan dari gereja. Kemudian, negara juga memiliki syarat-syarat sebagai negara sesuai dalam Konvensi Montevideo 1933, di mana memiliki penduduk, pemerintahan, kemudian wilayah, dan memiliki kemampuan bekerja sama dengan negara lain. Dan syarat-syarat ini tidak dimiliki oleh subjek hukum lainnya, sehingga dikatakan subjek hukum internasional yang utama adalah negara. Selanjutnya pertanyaan dari Debbie Provendencia dari kelas C. Ibu, apakah teori transformasi sama dengan specific adaptation theory? Oke. Teori transformasi sama dengan specific adaptation theory. Kalau dilihat dari definisinya hampir sama. Tetapi teori specific adaptation theory saya tidak temukan di dalam buku-buku hukum internasional lainnya, kecuali di dalam bukunya Prof. Jawahir, kemudian Prof. Setianingsih. Teori transformasi itu sendiri, hukum internasional dapat diberlakukan setelah melalui proses pengesahan dahulu dengan menggunakan baju hukum nasional.
Kemudian teori pengesahan secara khusus atau adoption theory, aturan-aturan hukum internasional dapat diberlakukan, harus dilakukan pengesahan secara khusus. Dilihat dari definisinya hampir sama, tetapi ternyata di dalam buku-buku hukum internasional dia berdiri sendiri-sendiri. Oke, masih pertanyaan dari Debbie. Ibu, apakah spesifik adoption theory itu sendiri berkiblat pada paham monisme primat hukum nasional atau justru pada paham dualisme? Dari buku yang saya baca dan dilihat dari definisinya sendiri, spesifik adoption theory itu adalah HI tidak bisa berlaku ke dalam HN sebelum ada pengesahan secara khusus, sehingga dapat diasumsikan bahwa paham ini berkiblat dari paham dualisme. Pertanyaan berikutnya dari Indriana. Ibu, kalau hakikat kekuatan mengikatnya paham monisme dengan primat internasional dan nasional itu berdasarkan apa ya? Primat internasional maupun nasional itu akibat dari paham monisme di mana HI dan HN menjadi satu kesatuan sehingga diberikan sebuah solusi primat internasional dan primat nasional. Hakikat mengikatnya hukum internasional itu merupakan paham monisme dengan primat internasional. Kemudian primat monisme hukum nasional, hakikat mengikatnya pada hukum nasional sehingga dikatakan hukum nasional lebih tinggi. Oke, pertanyaan berikutnya dari Asri Amanda kelas D. Dia menanyakan, Ibu, aliran dualisme dan monisme apakah sama-sama memerlukan transformasi terlebih dahulu? Jawabannya adalah dari buku yang saya baca, dua-duanya memerlukan ratifikasi terlebih dahulu. Tetapi perbedaannya dilihat dari aliran dualisme, HI tidak bisa langsung berlaku ke dalam HN sebelum HI berubah produk menjadi hukum nasional. Salah satu contohnya misalnya menjadi peraturan undang-undang ratifikasi. Kalau monisme, aliran monisme setelah ratifikasi dia menjadi langsung atau otomatis menjadi bagian hukum nasional. Dualisme itu diterapkannya adalah transformasi. Kalau aliran monisme penerapannya doktrin inkorporasi. Oke, berikutnya dari Daya kelas D juga. Bu, bagaimana solusi dari konstitusi modern yang memiliki kecenderungan mencantumkan secara tegas bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum nasional yang akan mengatasi atau mengalahkan hukum nasional dalam hal pertentangan. Solusinya adalah filter dalam konstitusi itu sendiri, seperti di Jerman dalam pasal 25 konstitusi Jerman menjelaskan bahwa konstitusi Jerman mengakui dan mengatur bahwa hukum internasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum federal Jerman yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada hukum lainnya. Selain juga memberikan akibat hukum yang langsung kepada setiap warga Jerman. Undang-undang yang meratifikasi suatu perjanjian internasional memiliki efek langsung terhadap pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam hukum Jerman. Jadi yang pasti tindakan ratifikasi tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional yang sudah ada. Pertanyaan berikutnya dari Adinda Khairunisa. Ibu, perbedaan antara hubungan internasional, hubungan regional, dan hubungan bilateral itu apa? Dilihat dari hubungan internasional, regional, bilateral, sepertinya sudah pernah saya berikan, tetapi dalam materi ruang lingkup hukum internasional dalam hal perwujudan hukum internasional. Hubungan internasional pastinya yang menjalin hubungan internasional tersebut pastinya semua atau masyarakat, semua masyarakat internasional. Kemudian hubungan regional pastinya hubungan yang dijalin itu hanya sesama negara satu wilayah seperti ASEAN. Kemudian hubungan bilateral pastinya hubungan yang dijalin hanya dengan dua negara saja. Oke, pertanyaan berikutnya dari Muhammad Wildan Nugraha. Dia menanyakan, Inggris kan sudah menganggap hukum kebiasaan internasional sebagian dari hukum nasionalnya. Tetapi dalam prakteknya, mengapa Inggris menolak hukum kebiasaan internasional tersebut?
dilihat dari buku yang saya baca, untuk memberlakukan di pengadilan Inggris, hukum kebiasaan itu harus memenuhi syarat. Yang pertama, tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Inggris, baik peraturan yang telah ada lebih dulu maupun yang sesudahnya. Kemudian ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan yang telah diterima dalam keputusan pengadilan Inggris akan mengikat pengadilan sesudahnya. Oke, ternyata ada pertanyaan yang sama dari Kofifa Salsabila kelas D mengenai teori transformasi. Bisa dicek ya Kofifa. Oke, kita lanjut ke sesi 2 ya.